Halo sobat-sobat Universe, pencandu film. Kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film bergenre action drama yang dirilis tahun 2021 yang berjudul Infinite. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi jangan lupa bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Universe Review Film. Film diawali dengan narasi yang menceritakan bahwa di bumi ini ada suatu kaum yang mempunyai bakat yang luar biasa, yaitu memiliki ingatan yang sempurna atas masa lalu. Mereka disebut sebagai Infinite. Di antara Infinite, ada dua kelompok yang bersaing untuk berebut pengaruh, yaitu kaum believers atau kaum percaya, dan satunya lagi disebut kaum nihils atau kaum yang tidak percaya. Tujuan kaum percaya adalah mendedikasikan pengetahuan yang dipunyainya untuk perlindungan dan pertumbuhan umat manusia secara global. Sedangkan kaum nihils melihat bakat yang dimilikinya itu sebagai kutukan, sehingga kaum nihilis berusaha sekuat mungkin untuk memusnahkan kehidupan di bumi dengan segala cara. Adanya teknologi baru telah memberi kaum nihilis untuk mewujudkan tujuannya, dan peperangan pun di antara mereka sedang berlangsung. Adegan di kehidupan terakhir dilanjutkan ketika seorang pria yang diketahui bernama Treadway mengendarai mobil sedang dikejar oleh mobil polisi di kota Meksiko. Dalam kejar-kejaran itu, Treadway dimonitor oleh rekannya yang merupakan sepasang kekasih yang bernama Abel dan Leona. Ternyata Treadway lari karena berhasil mencuri sebuah teknologi mutakhir yang berbentuk telur yang disebut DX dari seorang yang bernama Butters yang merupakan pimpinan Infinite dari kelompok nihilis. Treadway berusaha sekuat tenaga dan kemampuan yang dimilikinya untuk terlepas dari kejaran para polisi dan juga nihilis. Pelariannya tersebut dimonitor oleh Abel lewat cellphone yang tersambung. Treadway memberi petunjuk yang tidak jelas kepada Abel, yaitu apabila ia tertangkap maka lihatlah ke dalam. Dikarenakan jalan sudah diblokir oleh para polisi dan banyaknya pekerjaan pembangunan jalan yang sedang berlangsung, menyebabkan mobil yang dikendarai oleh Treadway masuk ke jalur jembatan tol yang belum selesai, sehingga membuatnya nekat melompat keluar dari mobil. Namun dengan dramatis, dia berhasil selamat saat menggapai tiang kren. Sementara itu, di lain tempat pada waktu yang bersamaan, Abel dan Leona yang masih terus memantau Treadway, tanpa diduga mobil yang dikendarai oleh Abel dan Leona tertabrak truk kontainer yang mengakibatkan mobil mereka jungkir balik. Mereka berdua pun jatuh pingsan, namun tak lama Abel cepat tersadar, sedangkan Leona yang masih pingsan segera dibangunkan oleh Abel. Namun, saat Leona baru tersadar, belum sempat untuk keluar mobilnya, tiba-tiba datang seseorang sambil mengacungkan senjata laras panjang dan menembak Leona tepat di kepalanya. Dan secara bersamaan, mobil tersebut meledak sehingga keduanya pun tewas terbakar. Sesaat sebelum mobil mereka meledak, Leona mengucapkan salam perpisahan dan ia bilang sampai berjumpa di tempat biasa. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Treadway yang selamat setelah bersusah payah naik ke atas kren, ia melihat mobil yang ditumpangi Abel dan Leona meledak. Kemudian adegan dilanjutkan ketika seorang pria terbangun dengan tiba-tiba karena mimpi buruk. Pria ini bernama Evan McCauley, atau disingkat Evan. Evan mempunyai penyakit masalah mental yang mengharuskannya meminum obat secara rutin. Dan apabila ia lupa atau kehabisan obatnya, maka akan dapat dipastikan penyakit skizofrenia atau halusinasi parahnya akan kambuh. Halusinasi yang dialaminya itu benar-benar seperti kejadian nyata, sehingga sangat mengganggu kehidupan sehari-harinya. Bahkan ia sampai dicap gila dan sering berurusan dengan polisi. Saking seringnya mendapat masalah, akhirnya ia sering dipecat dari pekerjaannya dan kesulitan untuk membayar sewa apartemennya. Dan yang paling penting, ia pun menjadi sangat kesulitan untuk membeli obat untuk meredam penyakit halusinasinya. Setiap ia mencoba untuk melamar pekerjaan dan wawancara kerja, dia selalu ditolak dikarenakan catatan kriminalnya.
sehingga ia pun memutar otak dan harus berusaha ekstra keras untuk mendapatkan uang untuk membeli obatnya. Saking kepepetnya, dia pun akhirnya menerima pesanan dari seorang pengedar obat untuk membuatkannya sebuah pedang yang sangat indah, tajam, dan berkualitas tinggi. Ilmu membuat pedang tersebut ia dapatkan seperti dari mimpi atau halusinasi. Ia seperti pernah membuat pedang di masa lampau yang kualitasnya sama dengan pedang buatan legenda Jepang bernama Hattori Hanzo. Pedang itu dipesan oleh Roni, seorang bandar narkotika kelas teri, yang akan ditukar dengan obat yang sangat dibutuhkan oleh Evan. Dalam transaksi tersebut, terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Ternyata pedang buatan Evan akan dicoba ketajamannya dengan cara memotong tangan pacarnya Roni. Dan juga obat yang dipesan oleh Evan ternyata tidak sesuai jumlahnya, sehingga membuat Evan menghajar Roni dan anak buahnya. Namun akhirnya Evan berhasil kabur dengan membawa obat dan pedangnya kembali. Dalam pelariannya dari kejaran Roni, tiba-tiba penyakit halusinasinya Evan kambuh. Ia seperti berada di suatu tempat di suatu pegunungan. Kemudian ia pun terjatuh dari atap gedung dan menimpa mobil dan tak berdaya. Sehingga ia pun ditangkap polisi dengan mudah dan dibawa ke markas polisi. Di lain tempat, tampak seorang lelaki tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di telepon yang belakangan diketahui bernama Nora. Lelaki itu memberitahu bahwa ia mendapatkan info dari NYPD bahwa seorang lelaki bernama Evan McCauley ditangkap dengan barang bukti sebilah pedang bersamanya. Yang menarik perhatiannya adalah pedang itu dibuat sendiri oleh Evan dan bentuknya sama persis seperti pedang yang ada pada masa Kekaisaran Edo. Karena hal tersebut, maka lelaki tua itu menyuruh Nora untuk mengecek keberadaan Evan di kantor polisi sebelum diketahui oleh Butters. Di lain tempat, di kantor polisi, tampak Evan berada di ruang interogasi. Dan tak lama kemudian, seorang lelaki yang belakangan diketahui bernama Butters, yang sebelumnya dikira Evan adalah seorang detektif. Dia datang dengan membawa barang bukti pedang buatannya. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh Evan, yang tidak ada hubungannya dengannya, dengan barang bukti pedang yang dibuatnya. Evan juga diancam dengan pistol, hanya agar dia mau mengakui bahwa pedang yang ia bawa itu miliknya di masa lalu. Hal tersebut membuat Evan bertambah bingung. Butters menyangka Evan adalah reinkarnasi Treadway yang telah mencuri DX yang sampai saat ini belum ditemukan. Butters terus memaksa Evan untuk mengakui bahwa dia adalah Treadway, dikarenakan ia bisa membuat pedang yang berkualitas tinggi seperti di zaman Jepang kuno. Dan hanyalah orang yang bereinkarnasi dari zaman dulu yang bisa membuat pedang sekelas itu. Karena terus diintimidasi dan diancam akan ditembak, tiba-tiba Evan menjadi seperti berhalusinasi. Ia sekilas melihat rekaman masa lalu, kemudian tersadar kembali. Melihat kejadian itu, Butters semakin yakin bahwa Evan adalah reinkarnasi dari Treadway. Sebelum percakapan keduanya berlanjut, tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak tembok dan tembus hingga ke ruangan di mana Evan dan Butters berada. Pengemudi itu langsung keluar dan langsung menembak Butters di balik meja. Ternyata Butters telah lolos dan menuju mobilnya. Kemudian Evan disuruh masuk ke mobil oleh pengemudi itu dan langsung pergi dari sana dengan menerobos kantor polisi hingga tembus ke jalan raya. Butters pun tak membiarkan Evan dan temannya yang belakangan diketahui bernama Nora lolos begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan kelihayannya mengemudi dan sedikit ledakan, akhirnya Nora dan Evan lolos dari kejaran Butters. Dalam perjalanannya menuju hanggar pesawat, Evan bertanya, "Siapa Anda?" Perempuan itu menjawab bahwa ia bernama Nora Brightman. Lalu Evan pun bertanya siapa laki-laki dari kantor polisi yang mengejarnya. Nora menjawab bahwa ia adalah Butters.
Nora pun bertanya balik pada Evan, apakah Evan tidak mengenal pria tersebut? Lalu Evan menjawab bahwa seumur hidupnya, baru hari ini dia bertemu pria gila itu. Lalu Nora menjawab mungkin di kehidupan lain, dan Evan pun bertambah bingung. Lalu Nora menjelaskan bahwa Evan tidaklah gila. Ia menjelaskan secara garis besarnya bahwa Evan adalah orang yang sama, tetapi hidup di kehidupan yang berbeda. Lebih lanjut Nora menjelaskan bahwa apa yang Evan lihat selama ini bukanlah halusinasi, tetapi itu adalah ingatan masa lalu. Itulah mengapa Evan bisa membuat pedang, karena di masa lalu ia adalah seorang pembuat pedang. Evan bisa mengerti bahasa Rusia, karena Evan di masa lalu adalah orang Rusia. Selanjutnya Nora pun mengajak Evan untuk menaiki pesawat agar dia mengetahui lebih jauh siapa dia sebenarnya, dan Evan pun setuju untuk ikut. Di lain tempat, tampak Beatrice mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Nora dan Evan pergi naik pesawat pribadi yang tidak terdaftar. Dia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka mempunyai basis di kota New York, dan Beatrice pun ingin agar basis mereka tersebut ditemukan karena akan memberi petunjuk keberadaan Evan. Sementara itu, di dalam pesawat, Nora memperkenalkan dirinya kepada Evan bahwa dia adalah seorang Infinite. Nora juga menjelaskan bahwa di dunia ini ada 500 orang Infinite terlahir dengan kemampuan mengingat masa lalu dan keterampilan yang telah dipelajari dari diri masing-masing. Nora lebih lanjut menjelaskan bahwa Infinite sendiri terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu nihilis yang dipimpin oleh Beatrice yang menginginkan dunia berakhir. Sedangkan kubu satunya lagi adalah kubu believers atau kaum percaya, yaitu mereka yang percaya jika gift atau pemberian itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membuat umat manusia menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Evan tampak pusing dan langsung meminum obatnya dan ia pun tertidur. Di pagi harinya, Evan dibangunkan Nora bahwa sebentar lagi pesawat akan mendarat. Nora mengatakan bahwa mereka telah sampai di kastil pusat, tempat di mana Evan akan dikembalikan ingatan masa lalunya. Di dalam kastil, ternyata banyak para Infinite sedang berlatih bela diri dan meningkatkan kemampuannya. Karena Beatrice adalah seorang yang lihai dalam peperangan yang sangat sadis. Lebih lanjut, Nora mengajak Evan ke dalam ruangan yang dulunya adalah tempat pribadinya Treadway. Dan Evan teringat dalam mimpinya tentang menolong seorang wanita yang terjatuh di pegunungan Himalaya. Lebih lanjut, Nora mengajak Evan ke ruangan khusus yaitu Virtual Sandbox dan diperkenalkan kepada kepala teknologi dan penelitian yang bernama Garrick. Lalu Garrick menjelaskan kenapa Beatrice mengejar Evan. Dikisahkan, Beatrice selama 300 tahun mencari jalan keluar untuk tidak reinkarnasi lagi. Dia sudah lelah dan ia akhirnya berhasil menciptakan teknologi canggih yang bernama DX. DX dirancang untuk membunuh semua makhluk di muka bumi. Jika kehidupan tidak tersisa di muka bumi, maka tidak ada yang tersisa untuk bereinkarnasi. DX menyerang langsung ke sumber kehidupan yaitu DNA, mematikan inti kehidupan dari tiap tumbuhan, hewan, dan setiap manusia, seperti mencabut komputer saat suatu program macet, yaitu hanya perlu menarik stiker, maka 7 miliar orang akan musnah. Segalanya akan mati dalam proses yang cepat. Setelah selesai mendengar dan melihat penjelasan Garrick, Evan tampak terkejut. Lalu Nora menjelaskan bahwa Treadway di kehidupan terakhirnya berhasil mencuri DX dari laboratorium Beatrice dan membawa DX sampai ke kematiannya. Dan hingga kini DX belum ditemukan. Beatrice menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari keberadaan telur itu. Dan harapan itu semakin dekat semenjak ditemukannya Evan yang ternyata adalah reinkarnasi Treadway. Itulah kenapa ia bisa melacaknya sampai ke New York. Di lain tempat, di basisnya kaum believers di kota New York, seorang lelaki tua berhasil disandera oleh Beatrice dan memaksa lelaki tua itu menyebutkan di mana Evan berada. Setelah mendapat informasi, Beatrice pun mengeksekusi pria malang itu. Kembali ke Evan dan Nora di kastil markas besar Believers. Evan bertanya bagaimana caranya untuk mengembalikan ingatan dan kemampuan masa lampaunya.
Lalu Nora menjelaskan bahwa di markas ini, Evan akan dilatih untuk mengembalikan ingatan dengan cara latihan fisik dan mental untuk mengembangkan jalur saraf baru. Lebih lanjut, Nora menjelaskan pula bahwa ingatan tersimpan di setiap organ tubuh. Setiap sel dalam tubuh akan beregenerasi. Tubuh butuh konsentrasi yang lama untuk kembali berkembang. Demikianlah, seiring dengan waktu, Evan pun berlatih dengan giat dan tekun untuk mempercepat mengembalikan ingatan masa lalunya. Dia pun dibantu oleh program komputer untuk menstimulasi pikiran masa lalunya. Akhirnya, setelah sekian lama berlalu, Evan mengalami kemajuan yang sangat cepat, baik dalam soal bela diri, juga dalam kemampuan mengingat masa lalunya. Akan tetapi, untuk mengingat kejadian terakhir sebelum Treadway tewas masih belum didapat. Evan masih belum bisa mengingat di mana DX disimpan. Hingga akhirnya Garrick meminta bantuan seorang bernama Artisan yang mempunyai alat yang lebih canggih, juga metode yang berbahaya. Dia adalah seorang Infinite yang mempunyai kepribadian urakan dan berbahaya, dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengembalikan ingatan Evan. Di markasnya Nihilis, tampak Beatrice memutuskan untuk menyerang markas Believers di pagi buta guna menangkap Evan. Dan benar saja, pasukan Beatrice menyerang dan membunuh setiap anggota Infinite Believers, termasuk Garrick, sang kepala penelitian. Beruntungnya Evan bersama Nora serta 2 anggota Infinite lainnya telah berangkat menemui Artisan di kota New York, sehingga mereka luput dari pembantaian anak buah Beatrice. Sedangkan Beatrice berhasil mendapatkan informasi bahwa Evan dan timnya sedang menuju ke kota New York menemui Artisan. Akhirnya Evan berhasil bertemu dengan Artisan dan langsung mengutarakan niatnya untuk meminta tolong padanya agar dapat mengingat waktu terakhirnya sebelum kematian. Dengan senang hati, Artisan siap membantu asal resiko ditanggung sendiri oleh Evan. Pada awalnya, Evan tidak mau dengan metode Artisan untuk mengingat kematian terakhirnya, karena metode yang akan digunakan seperti mau bunuh diri, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam tabung yang diisi dengan air dan dibiarkan tenggelam. Artisan percaya bahwa dengan metode itu, yaitu metode antara hidup dan mati, sangat efektif untuk mengingat memori yang susah diingat. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika mau mati, hidupmu akan berkedip di pelupuk mata. Dalam arti lain, sebelum mati akan diperlihatkan saat-saat kejadian selama hidupnya sampai ia mati dikarenakan apa. Dan itulah metode yang akan Artisan cobakan kepada Evan. Karena tidak ada alternatif lain, dan dengan bujukan dari Nora, akhirnya Evan pun mau melakukannya dengan kesadarannya sendiri demi tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan kehidupan di muka bumi. Dan metode itu pun dimulai. Sementara itu, Beatrice ternyata sudah ada di lokasi di mana Evan berada. Dengan bantuan anak buahnya yang tersebar di mana-mana, Beatrice mendapatkan rekaman langsung di mana Evan sedang mencoba alat Artisan. Live streaming secara aktual melalui telepon genggamnya. Beatrice dapat melihat dan mendengar semua percakapan dengan jelas. Di tempat Artisan, pengisian air dimulai. Kemudian, Evan yang sudah siap mengambil udara sebanyak mungkin, lalu menahan selama mungkin di dalam air. Sesaat kemudian, muncullah dalam pikiran Evan rekaman-rekaman kejadian beberapa saat sebelum mati. Saat alatnya menandakan bahwa Evan sudah mati karena denyut nadi di monitor tidak terdeteksi, langsung Nora memerintahkan Artisan untuk membuka tabung secepat mungkin karena dia tidak mau Evan mati begitu saja. Setelah tabung terbuka, dengan cepat Nora memompa jantung Evan supaya berdenyut kembali, dan sepertinya Evan sudah mati dan tidak terselamatkan. Sementara di dalam benak Evan, tampak jelas saat-saat Treadway mengucapkan kata-kata terakhir kepada Abel dan Nora untuk melihat ke dalam. Dan diperlihatkan juga bahwa Treadway menyobek perut samping dan memasukkan DX ke dalam perutnya dan ditutup lagi menggunakan pematik api rokok mobil supaya lukanya rapat kembali. Dan Evan pun tersadar kembali. Nora dan timnya pun gembira. Setelah istirahat dan mengambil nafas sebentar, Evan mengatakan bahwa benar ia adalah Treadway dan DX selama ini tersimpan di jasad Treadway yang berada di markas pusat.
Sementara itu, Beatrice yang melihat secara jelas dari awal sampai akhirnya Evan mengatakan bahwa DX tersimpan di jasad Ridgway, Beatrice langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Evan dan timnya. Dalam serangan itu, Evan dan temannya yang bernama Trish terkena tembakan oleh sniper yang berada di atas gedung lain. Artisan pun langsung mengajak mereka untuk kabur lewat pintu rahasianya. Akhirnya Trish mati karena luka tembak di dadanya, dan temannya yang bernama Jake pun mati setelah berduel dengan Beatrice. Dan memang benar bahwa Beatrice adalah Infinite yang sangat mahir dalam perkelahian. Selanjutnya, Beatrice menerima laporan bahwa jasad Ridgway dibawa ke Scotland, markas besar Beatrice. Sementara itu, Evan pingsan karena luka tembaknya yang banyak mengeluarkan darah, dan dia dirawat oleh artisan, sedangkan Nora berniat mengejar Beatrice ke Scotland. Beatrice kembali ke markas besarnya di Scotland. Tampak dia telah berhasil mengambil DX yang tersimpan di dalam mayat Ridgway, dan langsung mengujinya untuk meyakinkan bahwa DX benar-benar asli. Hari berganti. Evan akhirnya tersadar dari pingsannya setelah beberapa hari dirawat oleh artisan. Saat tersadar, Evan langsung menanyakan keberadaan Nora. Artisan menjawab bahwa Nora langsung mengejar Beatrice ke Skotlandia. Dan tanpa basa-basi lagi, Evan pun mengajak artisan untuk membantu Nora dalam misi mengambil kembali DX. Di Skotlandia, tampak Nora sudah berada di sekitaran markas Beatrice. Dengan senjata laras panjangnya, Nora berniat menembak Beatrice dari jarak jauh. Akan tetapi Beatrice dengan instingnya yang luar biasa, dengan mudahnya menghindari peluru yang ditembakkan Nora. Dengan sigap, Beatrice dengan teknologi canggihnya langsung menyiapkan pesawat drone yang dilengkapi dengan senjata dan langsung memburu Nora dengan cara virtual. Mengetahui dirinya diburu oleh pesawat drone, secepatnya Nora lari menghindar dengan cara menembak pesawat drone dan bergelantung di bawahnya, kemudian lari ke hutan bersembunyi di bawah pohon. Sementara itu, di markasnya Beatrice, pasukan pun langsung dikerahkan memburu Nora di hutan, dan pertempuran pun berlangsung dengan seru. Sementara itu, Artisan dan Evan datang membantu dengan membawa helikopternya. Artisan berhasil melumpuhkan drone, maka seketika itu juga Beatrice kehilangan visualnya dan langsung hendak melarikan diri menuju pesawat Hercules. Sedangkan Evan langsung turun dari helikopter dengan memakai mobil off-road dan membantu Nora untuk melenyapkan pasukan Beatrice yang mengejarnya dan segera menuju markas Beatrice. Sementara itu, Artisan pun berhasil menghancurkan pasukan Beatrice dengan senjata canggih helikopternya. Beatrice yang sudah berhasil naik ke pesawatnya langsung menyiapkan alat detonator untuk meledakkan DX dan segera menerbangkan pesawatnya untuk menghindari kejaran Evan dan Nora. Saat mobil yang ditumpangi Evan dan Nora mendekati markas Beatrice, tak disangka mobil tersebut ditembak dari jarak jauh oleh pengawal kepercayaan Beatrice. Tetapi untungnya Nora dan Evan masih selamat meskipun Nora terluka, dan akhirnya Nora berhasil menghancurkan pasukan Beatrice yang tersisa di markasnya dengan bantuan artisan. Saat Evan mengetahui bahwa Beatrice telah pergi dengan pesawatnya, langsung saja dia mengejar pesawat itu dengan menggunakan motor yang tersimpan di sana. Dan dengan dramatis dan sedikit di luar nalar, Evan berhasil hinggap di atas pesawat Beatrice dan masuk ke dalam pesawat. Sedangkan Nora mempunyai misi untuk menghancurkan hard drive yang tersimpan di markasnya Beatrice. Di dalam pesawat, ketika Evan hendak mematikan detonator dan mengambil DX, tiba-tiba Beatrice menembak Evan tepat di kepala, dan Evan pun roboh. Lalu Beatrice mengecek detonatornya, ternyata masih aktif dan Beatrice pun merasa lega. Ketika Beatrice sedang mengecek detonatornya, tak disangka Evan dapat berdiri lagi. Ternyata peluru yang ditembakkan Beatrice di kepala Evan ternyata tepat di bagian yang ada plat bajanya, sehingga Evan selamat dan terjadilah duel hebat di antara keduanya.
Beatrice dan Evan mengeluarkan segala kemampuan bela dirinya. Beatrice berusaha sekuat tenaga supaya detonatornya tetap aktif. Sedangkan Evan berusaha sekuat tenaga juga untuk menonaktifkan detonator dan mengambil DX-nya. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Beatrice dengan sengaja memotong tali pengikat detonator sehingga terlempar keluar dari pesawat. Dan tanpa berpikir panjang, Evan pun terjun bebas demi mengejar detonator tersebut. Melihat hal tersebut, Beatrice pun menyusul Evan terjun bebas demi supaya detonatornya tetap aktif. Sambil terjun bebas, Evan dan Beatrice masih terlibat pertarungan. Dan dengan susah payah, akhirnya Evan berhasil menonaktifkan detonatornya dan mengambil DX, sedangkan Beatrice berhasil ditembak di kepala dengan senjatanya sendiri. Kemudian Evan pun jatuh ke laut dan tewas setelah berhasil mengambil DX. Sementara itu, Nora dan Artisan juga berhasil meledakkan hard drive-nya Beatrice. Dan Nora ikut mati di dalamnya, sedangkan Artisan berhasil menyelamatkan diri. Di akhir film, diceritakan beberapa tahun kemudian, Evan terinkarnasi pada seorang anak muda yang tinggal di Jakarta, Indonesia. Dan Artisan yang telah lama mencarinya pun berhasil menemukannya. Dan film pun berakhir. Oke sobat-sobat Universe pencinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah.